Oke teman-teman, kali ini aku akan ngasih kalian tips biar bisa makin pintar dan lebih jago dari yang sekarang. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa klik like dan subscribe. Happy watching! Hush. Halo teman-teman, masih ingat dengan video Bapak Presiden kita yang satu ini? Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Guna mencegah penyebaran virus corona, pemerintah memutuskan semua kegiatan dilakukan dari rumah, tidak terkecuali belajar. Kegiatan belajar mengajar dipindahkan dari sekolah ke rumah masing-masing. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi online yang bisa diakses untuk belajar secara online dari rumah. Tapi teman-teman sudah tahu belum, kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyediakan sebuah portal rumah belajar online yang sangat berkualitas dan yang pasti bisa diakses di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja, secara gratis. Mau tahu gimana cara mengakses portal rumah belajar? Ikutin terus ya videonya. Rumah belajar, rumah belajar, rumah belajar, doa yo. Rumah belajar, belajar asyik bersama rumah belajar. Teman-teman bisa mendownload dan install aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store pada smartphone, atau bisa juga dengan mengakses belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian, kita akan dibawa ke halaman beranda Rumah Belajar. Untuk dapat menggunakan fitur yang ada di Rumah Belajar, kita bisa melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan pilihan guru, siswa, dan umum. Setelah terdaftar menjadi anggota, kita langsung bisa mengakses berbagai fitur yang ada. Ada 4 fitur utama yang tersedia di website portal Rumah Belajar ini. Yang pertama adalah sumber belajar. Sumber belajar berisi konten interaktif seperti video dan audio materi pembelajaran dari jenjang SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Tidak hanya materi pembelajaran yang ada di kurikulum, sumber belajar juga menyediakan materi umum juga. Fitur yang kedua ada kelas digital atau kelas maya, merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Kemudian ada bank soal. Fitur ini berisi kumpulan soal dan materi evaluasi yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan juga ujian yang bisa digunakan untuk mengasah kemampuan teman-teman. Fitur utama yang keempat adalah laboratorium maya. Fitur ini menyediakan simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum, teman-teman bisa melakukan banyak percobaan di sini tanpa harus ke laboratorium. Tidak hanya 4 fitur utama tadi, Rumah Belajar juga menyediakan fitur-fitur pendukung seperti peta budaya. Nah, di peta budaya ini terdapat banyak konten. Salah satunya yaitu konten AR atau Augmented Reality yang dapat diunduh dan kalian install, yang pasti ini akan sangat menarik. Kemudian ada buku sekolah elektronik atau BSE yang bisa teman-teman unduh dan dibaca secara offline. Ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Lalu juga ada sumber belajar lainnya seperti Pustekom, Radio Edukasi, M-Edukasi, dan masih banyak lainnya. Selama masa pandemi ini, semua sekolah diwajibkan untuk belajar di rumah, tidak terkecuali sekolah luar biasa. Sekolah kami terletak di Desa Ujung Buring, Kabupaten Mesuji, Lampung, tepatnya di perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan.
sekolah kami bisa dibilang masih cukup sulit untuk mengakses jaringan internet. Begitu pula para wali murid yang masih gagap teknologi untuk membimbing anak-anak bisa belajar secara online. Maka dari itu, saya mengirimkan materi ajar dan tugas-tugas melalui WhatsApp Messenger, kemudian orang tua akan mengirimkan hasil kerja anak berupa foto atau video. Untuk materi pembelajaran, saya mengambil materi-materi pembelajaran dari fitur sumber belajar dari rumah belajar. Kemudian wali dan siswa bisa berkomunikasi melalui WhatsApp Messenger. Di sini saya menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Sintaksnya adalah 1. Persiapan oleh guru. 2. Implementasi. Di sini aktivitas guru digantikan dengan pendampingan oleh orang tua siswa. 3. Evaluasi. Sahabat rumah belajar, memanfaatkan fitur rumah belajar ini sangatlah tepat di masa pandemi ini atau setelahnya. Karena banyaknya fitur-fitur yang sangat menarik dan yang pasti kita bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja secara gratis. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Pasti teman-teman sudah sangat tidak sabar untuk dapat mengakses portal rumah belajar. Yuk, daftar rumah belajar!